Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini, kita akan menanggapi video dari Menakem Ali dan Edi Prayitno. Dalam video mereka membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa orang tua Nabi Muhammad berada di neraka, dan mereka menuduh orang Kristen yang menyebarkan tuduhan tersebut. Sebelum kita tanggapi lebih lanjut, mari kita saksikan video mereka berikut ini. Kita akan membahas soal tuduhan dari orang-orang sebelah bahwasanya ayah Nabi Muhammad itu tidak selamat masuk neraka. Bahkan pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab itu juga masuk neraka. Padahal beliau ini kan ya masih ada nasab dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Barusan kita dengar bagaimana Edi Prayitno menuduh orang Kristen yang membuat tuduhan itu. Kita lanjutkan dengan pembelaan dari Menakem Ali. Jadi intinya, apakah betul ayah kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam api neraka? Itu ditulis di hadis Muslim. Ya, di dalam Sahih Muslim ada informasi seperti itu. Tapi ini debatable. Apakah betul yang dimaksud itu adalah ayah kandung Nabi, atau sebetulnya itu bukan merujuk pada ayah kandung Nabi, tapi merujuk pada pamannya Nabi? Ini yang menjadi perdebatan, ya, terutama di kalangan non-Muslim. Hadis ini dipakai untuk memurtadkan umat Islam. Ya, nah, ini yang menjadi problem. Hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim tadi. Ya. Nabi berkata, Inna abi wa abaka finnar. Memang hadis itu tidak bisa ditolak kebenarannya. Secara redaksi, hadis itu diterima. Tapi masalahnya, ini makna abi tidak bisa terkonfirmasi sebagai makna bapak kandung. Karena apa? Kalau diterjemahkan sebagai bapak kandung, justru bertabrakan dengan Quran sendiri. Karena Quran menegaskan yang masuk ke dalam api neraka, yang divonis ke dalam api neraka, itu adalah Abu Lahab. Ya. Berarti ketika Nabi tahu mengenai ayat ini, maka wajar dia berkata, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya pamanku dan pamanmu ada di neraka. Jelas itu. Tapi kalau berkaitan dengan bapaknya Nabi, tidak terkonfirmasi. Baik itu dalam Quran, baik itu dalam kitab tarikh, maupun dalam kitab sirah. Jadi kalau gitu, terjemahan diterjemahkan abi, bapaknya Nabi, ini terjemahan yang menyimpang. Ya. Dan itu sesuai dengan nas Quran sendiri. Karena istilah abi tidak harus bermakna bapak, tapi juga bermakna paman, kakek, bisa kakek, bahkan bisa leluhur. Barusan Menakem Ali mengatakan bahwa kata yang digunakan dalam hadis dapat diartikan sebagai ayah maupun paman. Jadi, menurut Menakem Ali, terjemahan yang menyebutkan ayah Nabi di neraka itu salah, dan yang benar adalah paman Nabi di neraka, meskipun secara literal tertulis ayah. Tadi, Edi Prayitno menuduh bahwa yang mengatakan ayah Nabi ada di neraka adalah tuduhan dari orang Kristen. Faktanya justru tidak demikian. Berikut adalah videonya. Saya lihat di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala, ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah. Kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafaz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang,
ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Barusan kita saksikan, justru di kalangan Islam sendiri yang menyatakan bahwa ayah Nabi berada di neraka. Apakah para ustadz itu Kristen? Apakah mereka sudah murtad? Orang Kristen hanya membaca dan mendengarkan pendapat ulama Islam sendiri. Lalu, mengapa Edi Prayitno menuduh orang Kristen yang melontarkan tuduhan tersebut? Bagaimana jika Menakem Ali dan Edi Prayitno berdebat saja dengan Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Firanda, daripada menuduh orang Kristen untuk sesuatu yang jelas-jelas tertulis dalam hadis? Berikut ada satu tambahan hadis untuk Menakem Ali dan Edi Prayitno. Hadis Sahih Muslim nomor 1621. Rasulullah bersabda, "Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan." Katanya, Nabi Muhammad menjadi pemberi syafaat bagi umatnya. Apakah ibu Nabi tidak termasuk orang yang menerima syafaat Nabi? Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Menakem Ali dan Edi Prayitno mengenai keberadaan orang tua Nabi Muhammad yang, menurut hadis, ada di neraka. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung lewat Saweria selama ini. Berikut nama teman-teman yang sudah mendukung. Tuhan memberkati teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.